Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kacamata Dakwah. 4 ayat Al-Quran yang hendaknya kita upayakan baca sebelum tidur. Di antara sunnah sebelum tidur adalah membaca zikir, baik yang merupakan bacaan Al-Quran maupun doa yang bersumber dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Zikir dari ayat-ayat Al-Quran yang hendaknya kita baca sebelum tidur. Pertama, membaca ayat kursi. Disunahkan membaca ayat kursi ketika akan tidur, karena hal tersebut akan menjaga diri dari setan sampai waktu subuh tiba. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika bermimpi bertemu pencuri zakat. Pada akhir hadis disebutkan, jika engkau hendak tidur, maka bacalah ayat kursi. Jika engkau membacanya, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu sampai subuh tiba. Maka Rasulullah SAW bersabda, adapun saat itu dia berkata benar, meskipun dia adalah pendusta. Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, tidak. Rasulullah SAW berkata, dia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud ayat kursi adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Kedua, membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Hal ini berdasarkan hadis Abu Mas'ud Al-Ansari. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah pada malam hari, maka keduanya akan mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah yang dimaksud adalah ayat 285 sampai 286. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah bukanlah bacaan yang secara khusus dibaca sebelum tidur, akan tetapi bisa dibaca sepanjang waktu pada waktu malam hari. Barang siapa yang belum membacanya di malam hari dan baru teringat sebelum tidur, maka pada saat itu hendaklah dia membacanya. Para ulama berbeda pendapat, di antaranya ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah mencukupinya dari sholat malam. Ada pula yang menerangkan bahwa maknanya adalah akan melindunginya dari setan. Ada juga yang menjelaskan bahwa maknanya adalah menjaganya dari berbagai keburukan atau penyakit. Maka, makna hadis ini mencakup keseluruhan keterangan di atas, sebagaimana penjelasan An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Ketiga, membaca surat Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain. Disunnahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain atau surat An-Nas dan Al-Falaq, kemudian meniup kedua telapak tangan, dan selanjutnya mengusapkannya ke seluruh badan sebanyak 3 kali. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya, sesungguhnya Nabi SAW biasanya ketika akan tidur di setiap malam, beliau menyatukan kedua telapak tangan, kemudian meniup keduanya dan membaca Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian mengusap tubuh dengan keduanya semaksimal mungkin, dimulai dari kepala dan wajahnya serta bagian depan tubuhnya. Hal itu dilakukan sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, membaca surat Al-Kafirun. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Naufal, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Kemudian tidurlah setelah selesai membacanya, karena ia dapat melepaskan dari kesyirikan. Hadis riwayat Abu Dawud. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang hendaknya dibaca di malam hari sebelum tidur adalah: pertama, ayat kursi atau surat Al-Baqarah ayat 255. Kedua, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ayat 285 sampai 286.
Ketiga, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Keempat, surat Al-Kafirun. Inilah di antara zikir sebelum tidur yang berupa ayat-ayat Al-Quran yang hendaknya kita upayakan baca sebelum tidur. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.